Bila ada yang berniat jahat, menyerang dengan emosi atau niat busuk, jangan lari. Cukup lakukan ini dalam sekejap, yang datang menyerang bisa terpental jauh, bahkan bisa muntah darah di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat seluruh saudara yang masih setia di channel kami ya. Semoga ilmu ini membawa kebaikan, panjang umur, rezeki lancar, dan perlindungan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah para saudaraku, kita hidup di zaman yang serba tak pasti. Kadang bukan kita yang cari masalah, tapi masalah yang datang nyamperin kita, yang menghampiri kita. Ada saja orang yang sirik, iri, atau tiba-tiba menaruh dendam tanpa sebab. Nah, malam ini saya akan bagikan satu ilmu lama yang kuno dari jalur para ulama dan tokoh spiritual zaman dahulu. Ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan atau pamer ya, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menjaga diri dari niat jahat manusia. Ilmu ini tidak pakai puasa, tidak perlu sesajen. Cukup hafalkan ilmu ini, amalan ini, sampai benar-benar lekat di hati saudara. Bila kalau sudah hafal, sudah lancar, diucapkan tanpa berpikir, baru boleh dites. Nah, para saudaraku, biasanya bila orang yang punya niat jahat mendekat, tiba-tiba tubuhnya goyah, matanya merah, ya, merah memerah, lalu terpental dengan sendirinya. Kadang ada juga yang sampai muntah darah. Bukan karena kita sakti ya, bukan karena kita yang menyakiti, tapi karena getaran doa ini menolak serangan yang datang, apalagi getaran energi negatif. Ilmu ini dibaca setiap selesai sholat fardu. Cukup dibaca sebanyak 7 atau 13 kali saja. Tidak perlu keras-keras, cukup dalam hati sambil menunduk. Bila sudah terasa menyatu, baru nanti boleh dicoba di lapangan atau dites ya di tengah lapangan. Menghadapi orang dengan niat jahat atau marah yang tak terkendali. Insya Allah ya para saudaraku, kekuatan power ilmu ini akan melindungi dari segala serangan fisik maupun batin. Saya tegaskan lagi ya, ini bukan ilmu laduni, bukan kesaktian sembarangan. Ini ilmu yang dulu diwariskan untuk penjagaan diri. Syaratnya cuma satu, jangan digunakan untuk menyerang duluan. Karena bila niatnya kotor, justru terbalik memantul ke diri sendiri atau tidak mempan ya. Bila sudah benar-benar hafal, barulah dicoba ya, jangan terburu-buru. Pastikan hati tenang, napas stabil, dan pikiran tidak goyah. Saat seseorang datang dengan niat jahat, cukup berdiri tegak ya para saudaraku. Berdiri. Baca pelan di dalam hati sebanyak 7 kali. Tidak perlu menatap tajam, tidak perlu banyak gerak. Biarkan kalimat itu mengalir dari batin, bukan dari mulut. Begitu bacaan selesai, cukup ucapkan satu kata yang sudah disiapkan di dalam hati. Ya, ada yang memakai kata mental, ada yang memilih lemas, tergantung kondisi saat itu juga. Biasanya tubuh lawan langsung goyah. Ada yang terpental, ada yang jatuh lemas, bahkan ada yang tiba-tiba tidak sanggup mendekati saudara. Ataupun ketakutan sendiri ya sebelum terjadi apa-apa. Itu bukan karena tenaga tubuh, tapi karena benturan getaran ilmu ini dengan niat jahat yang datang pada saudara. Nah, ilmu ini sering dipakai oleh orang-orang yang kerja di lapangan ya. Contohnya security, penjaga malam, satpam, sopir malam, atau aparat, atau siapapun yang sering menghadapi situasi berisiko, lokasi lingkungan, ojek online, dan lain sebagainya. Karena fungsinya bukan menyerang, tapi menolak bahaya. Bukan untuk pamer ya, tapi untuk melindungi diri agar selamat ya, pulang pergi mencari nafkah, atau ada keperluan lainnya yang penting. Nah, para saudaraku, jangan dicoba pada orang yang dikenal atau teman sendiri. Kadang ada yang pura-pura kesurupan, pura-pura terpental, padahal hanya drama saja. Jadi bila ingin membuktikan, cukup sekali di waktu yang tepat, di tempat yang memang dibutuhkan.
bila dijalankan rutin setelah sholat, ya, istiqomah 7 kali atau 13 kali, efeknya makin kuat. Tubuh terasa ringan, batin tenang, dan bila ada niat buruk dari orang lain, biasanya sudah terasa lebih dahulu ya, saudara seperti mempunyai radar gaib ya. Walaupun si target musuh belum sempat mendekat. Bila sudah yakin betul dan ilmu ini sudah menyatu di dalam diri saudara, barulah dicoba di lapangan. Kadang tak perlu dicari ya, karena semesta sendiri yang akan mempertemukan dengan orang yang keras hati, yang bengis, jahat, ya, atau lain sebagainya. Saat itu datang, ya, lawan datang, jangan panik. Cukup tarik nafas, tenangkan batin, bacalah 7 kali dalam hati ya, sebelum berhadapan. Begitu dirasa cukup, baru berdiri tegak. Tatap saja tanpa emosi, santai mandang wajahnya si lawan. Bila dia tetap maju menyerang, ucapkan satu kata ya, mental ataupun lemas. Terserah yang lebih cocok dengan getaran batin saudara. Biasanya begitu kalimat itu keluar, orang di depan langsung mundur sendiri. Ada yang jatuh, ada yang takut, ada yang terpental, ada yang mundur, bahkan ada yang terdiam kaku tanpa sebabnya. Nah, para saudaraku, ingatlah, setelah kejadian ini, jangan dibiarkan orang itu lama dalam keadaan tidak sadar. Tepuk pelan saja di bahu atau punggung sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim sambil tarik nafas. Ditepuk saja sambil melepaskan nafas. Seketika itu kesadarannya akan kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Kadang mereka kebingungan, kadang malu ya, tapi tidak akan mengingat jelas apa yang baru saja menimpanya. Ilmu ini tidak memakai puasa ya, tidak pakai lagu berat, tapi kekuatannya hampir sekelas laduniyah. Bedanya tidak terikat padepokan, tidak butuh perguruan, tidak butuh guru silat atau tenaga dalam dan lain sebagainya. Kuncinya cukup istiqomah membaca setiap selesai sholat ya, sebanyak 7 kali atau 13 kali. Sampai lidah terbiasa ya, sampai hati merasa tenang. Bila sudah menyatu, reaksi orang yang berniat jahat tidak akan bisa bohong. Kadang tanpa bicara pun mereka sudah mundur. Bacaannya pun cukup sederhana, tapi getarannya sangat kuat ya. Saudara cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lan taqtuluhum walakinnallaha qatallahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bal'an. Waliyubliyal mu'minina minhu bal'an hasanna. Dibaca sebanyak 7 kali setiap selesai sholat wajib. Pelan dan kusuk, tidak perlu menahan nafas ya. Ucapkan dari hati, jangan tergesa-gesa. Kalimat ini bila sudah benar-benar melekat di dada saudara, bisa menjadi tameng yang tak kelihatan. Saat ada niat jahat datang, ilmu ini otomatis bekerja. Orang yang ingin menyerang bisa tiba-tiba kehilangan tenaga, matanya kabur, atau bahkan jatuh tanpa sebab. Itulah sebabnya ilmu ini disebut pembalik niat. Yang menyerang justru terkena getarannya sendiri, terkena kejahatannya sendiri, terkena emosinya sendiri, terkena energi negatifnya sendiri. Tidak perlu keras, tidak perlu menantang. Cukup diam dan fokus. Nah, kalau sudah hafal betul tanpa membaca teks ya, baru boleh dicoba di lapangan. Biasanya, pengamal yang sudah istiqomah membaca setelah sholat, auranya akan terasa lebih berat. Kadang orang yang baru datang saja sudah enggan mendekat kepada saudara. Tapi ingat ya, ilmu ini memancing emosi dalam diri saudara, hati-hati. Kadang hanya menatap saja sudah membuat yang berniat jahat mundur. Ada wibawa besar. Manfaat dari ilmu ini bukan cuma untuk menangkis serangan saja, tapi juga membuat diri lebih tenang. Saat hati tenang, pikiran jernih, semua urusan pun terasa lebih ringan. Tubuh juga jadi lebih kuat karena energi ilmu ini melingkupi diri seperti pelindung baja. Nah, para saudaraku,
Bila diamalkan terus-menerus ya, insya Allah bukan hanya keselamatan di dunia yang terasa, tapi juga ketenangan di akhirat nanti. Karena bacaan ini mengandung rahasia besar dari firman Allah yang langsung menyentuh kekuasaannya. Yang baru menatap pun mereka gemetar sendiri. Itu tandanya getaran dari bacaan sudah hidup di dalam diri saudara. Bila sudah mantap, jangan ragu ya. Ilmu ini tidak perlu banyak dibahas, cukup dijalankan dan dirasakan sendiri. Kadang hasilnya tidak datang dari yang kita duga. Kadang orang yang tadinya beringas bisa tiba-tiba diam. Kadang yang tadinya berani bisa langsung kehilangan tenaga begitu saja. Semua karena izin dari kuasanya. Nah, para saudaraku, jadi cukup diamalkan, dicoba sekali, 2 kali dengan keyakinan penuh. Jangan berlebihan ya. Jangan dibuat sombong. Yang penting tahu kapan digunakan. Karena kekuatan ini tidak untuk pamer, tapi untuk jaga diri. Bila sudah sampai di titik itu, berarti ilmu ini sudah hidup di dalam diri saudara. Dan bila sudah hidup, tak perlu lagi dikejar-kejar hasilnya. Ia akan bekerja dengan sendirinya saat dibutuhkan. Ingat, saat saudara sudah membaca amalan ini sebanyak 7 kali ya, tahan nafas. Saat berhadapan dengan lawan ya, langsung niatkan mental atau lemas atau jatuh atau muntah darah dan lain sebagainya, niatkan. Nah, semoga ilmu ini dapat melontarkan lawan saudara dan digunakan sebaik-baiknya, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.